Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas, terdakwa sopan. Mungkin sogokannya pantas. Wah, ada oknum yang mau viral nih. Dia pakai motor NMAX warna kuning. Terus platnya plat mobil Fortune. Iya. Halo, assalamualaikum dulur. Nama saya Nurjana Channel. Saya orang Purworejo ya dulur. Nah, banyak sekali orang menghujat dengan konten-konten saya. Tapi di sini saya lebih baik diam dan saya membuktikan. Bukan saya pamer atau ngedubus tok ya dulur. Tapi inilah ya jalan yang aku buat menuju jalan rumah saya. Semoga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan, disuruh kebahas, suruh reaction sama sahabat Mas Farhan. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, mestinya sudah tahu yang kemarin sempat viral di Indonesia yang ada seorang yang koruptor dan seorang kalau dekat Malaysia ini orang yang rasuah macam itu para sahabat dan teman-teman. Bukan main-main yang dia korupsi di Indonesia itu, yang dia rasuah sekitar 300 triliun macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini mungkin banyak yang kecewa dengan keputusan hakim di Indonesia tentang keputusan mahkamah yang ada dekat Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Karena di situ cuma divonis 6 tahun setengah. Banyak masyarakat kecil yang tak sesuai dengan hukumannya. Kadang-kadang masyarakat itu ada kesalahan dari dari sengketa tanah, dari akhirnya cekcok, ada sampai di penjara sampai puluhan tahun. Dan juga kadang-kadang orang yang nyuri sebenda-benda kecil macam itu bahkan dihukum puluhan tahun, bahkan ada juga yang dihakimi masa oleh masyarakat macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini dan di sini cuma keputusan hakim itu 6 tahun setengah dan bayar denda 1 miliar macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini para masyarakat Indonesia itu kecewa dengan keputusan itu dan bahkan ditertawakan oleh negara lain dengan keputusan hakim itu para sahabat dan teman-teman. Banyak juga orang yang membuat video, lebih baik aku korupsi, lebih baik aku rasuah duit 300 triliun dan cuma bayar denda 1 miliar dan dihukum 6 tahun setengah dan boleh menghidupi kebutuhan keluarga aku di belakang sana macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi si apek-apek kokori ini yang ngebahas tentang ini itu lebih baik ngebahas hal-hal seperti ini yang memajukan negara kita sendiri. Jalan-jalan yang tak baik itu harus di stick macam itu. Ada juga di sini para sahabat dan teman-teman, ibu-ibu yang ngebangun jalan di kampungnya sendiri dengan hasil dari TikTok live, dan juga semuanya itu dibangun untuk semua keperluan desanya macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alah,
hanya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja biar jogetnya tambah enak. Sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor hukumnya kendor, gak perlu diborgol karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, kablik dong. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti merugikan negara ratusan triliun. Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih? Kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas, terdakwa sopan, mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim, dikatain temennya broken home, narkoba. Malah jadi beban negara kan, ayo lo. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja? Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh, pelajaran PPKN, pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Wah, ada oknum yang mau viral nih. Dia pakai motor NMAX warna kuning, terus platnya plat mobil Fortune. Ya, gila nggak tuh? Aku nggak peduli ya orang itu mau menyelesaikan tugas apa dan mengapa sama siapa, aku nggak peduli. Yang ku tahu oknum itu salah, tak memakai spion, motornya warna kuning tak sesuai STNK, dan platnya itu plat mobil motor Fortuner. Jadi itu motor siapa? Jangan-jangan itu motor bekas tilang lagi yang nggak diambil owner. Iya. Makanya mungkin banyak kasus ya kan, orang yang motornya udah ketilang, banyak yang udah nggak lengkap, hilang part-partnya. Yang akinya hilang, knalpotnya hilang, CDI-nya. Ah, banyak lah pokoknya. Wah, polisi mana nih? Usut dong. Buat netizen Indonesia belum viral nih, viralin dong. Dan buat netizen, kawal kasus sampai tuntas, sampai dipecat. Ah, motornya diberdirikan, dijatuhkan lagi, diinjak-injak lagi. Apalah maksudnya itu? Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah.
Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasaran ya, Jaksa Agung naik banding nggak tuh, bro? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Halo, assalamualaikum dulur. Nama saya Nurjana Channel. Saya orang Purworejo ya dulur. Nah, banyak sekali orang menghujat dengan konten-konten saya. Tapi di sini saya lebih baik diam dan saya membuktikan. Bukan saya pamer atau gedubus tok ya dulur. Tapi inilah ya jalan yang aku buat menuju jalan rumah saya. Semoga teman-teman ya terhibur, termotivasi. Tidak mengandalkan dana dari pemerintah setempat, seorang TikToker asal Purworejo, Jawa Tengah membangun jalan kampung dengan uang hasil saweran live di TikTok dan berjualan online. Ditemui di rumahnya di Desa Sokowaten, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah, Nurjana mengaku keinginan untuk membangun jalan yang layak di desanya ini merupakan keinginan yang sudah lama. Selama ini jalan yang melintasi rumahnya hanya berupa jalan tanah yang di musim penghujan jadi becek, licin, dan membahayakan pengguna jalan. Yang menonton konten. Setiap ada rezeki dari hasil saweran TikTok dan berjualan online, Nurjana menyisihkan sebagian untuk membeli semen, pasir, dan batu. Setelah beberapa minggu pengerjaan secara bertahap, akhirnya jalan sepanjang lebih dari 100 meter dengan lebar 2 meter ini pun selesai dibuat. Jalan ini diberi nama Jalan Samintol yang mengambil nama dari Ibu Nurjana Samini yang merupakan sumber kisah yang dibagikannya di akun TikToknya. Di akunnya, Nurjana seorang single parent yang juga penyintas kanker payudara ini menghidupi dan merawat ibundanya yang sudah lanjut usia dan putrinya. Sebenarnya awalnya karena sering banyak yang jatuh, terutama saya sendiri pribadi. Ketika saya pulang dari pasar, ketika saya pulang dari sawah, ini tuh termasuk jalan utama saya menuju ke pasar, ke sawah gitu. Jadi udah 1, 2, 3 kali, berkali-kali bahkan nggak terhitung itu sering jatuh karena memang jalannya itu sering becek, berlumpur, bukan kerikil gitu tapi berlumpur itu. Jadi ya disitulah termotivasi saya untuk membangun jalan ini, memudahkan. Mungkin banyak kampung yang lewat sini itu gampang gitu, memang jalannya bisa dilihat dari arah timur aja masih banyak genangan air gitu. Cuma yang sebelah timur itu karena orangnya jauh, bukan di sini Surabaya, itu belum bisa berkomunikasi. Jadi saya pengennya full nanti ya dari insya Allah pengennya full sampai ke timur gitu. Tapi saya nggak bisa langsung seluruhnya langsung jadi, tapi pelan-pelan dari nyicil. Ya saya ini pekerjaannya ya di desa, nyicil dari mungkin 5 semen, pasirnya mungkin 1 kol dulu gitu, perlahan-lahan. Tapi niat saya ini memang untuk jalan umum. Kalau saya ngandalkan pemerintah atau warga ya nggak tahu sampai kapan. Daripada banyak yang jatuh, banyak yang terluka, lebih baik saya menyisihkan sebagian rezeki. Walaupun saya itu bukan orang kaya, tapi insya Allah bisa. Saya yakin niat karena baik, insya Allah dimudahkan. Itu aja. Itu habis berapa kalau? Saya nggak ngitung dan benar-benar pure nggak ngitung sama sekali karena memang nyicil, nggak pernah hitung uang keluar berapa, nyicil dari sedikit demi sedikit. Iya. Ya, mulai kapan itu? Mungkin udah 2 minggu, 3 mingguan. Saya ya senang nggak becek. Sebelumnya emang kondisi jalannya gimana sih, Pak? Oh jelek, malu, nggak ada kerikilnya semua sepanjang jalan. Terus ini sudah dibangun jalan, terus gimana, Pak? Ya pendapatnya ya sekecoh. Enak bisa? Iya, dilewati. Buat langsung kapal bisa lancar. Ini memang pakai dana pribadi ya, Pak ya? Dana pribadi.
Kira-kira habis berapa ini Pak? Ya akhirnya saya nggak tahu, saya cuma mengerjakan itu. Dan itu semua ditanggung Mbak Nur. Kalau warga sekitar Nggak. membantu gitu? Nggak ada. Oh, enggak membantu. Nggak ada, Membantu tenaga? nggak ada. Oh, nggak. Cuma bertiga. Oh, begitu. Ya. Harapannya Pak mungkin setelah ini Pak? Harapan Ya bagi warga sendiri mungkin harapan terhadap jalan ini atau ke Mbak Nur sendiri atau apa yang mau disampaikan mungkin? ya, otomatis ini tempat Mbak Nur sendiri. Nurjana sendiri dulu pernah menjadi pekerja migran di Taiwan. Namun karena menderita kanker payudara stadium 3, ia pun terpaksa pulang ke tanah air. Uang hasil jerih payah di Taiwan pun habis untuk mengobati penyakit kankernya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak, dan juga ada banyak video-video yang sudah kita simak ya para sahabat dan teman-teman. Dari ada juga masyarakat yang kecewa dengan keputusan hakim dengan hukuman cuma 6,5 tahun, dan juga ada juga seorang ibu-ibu yang dulunya juga pejuang divisa di Taiwan dan pulang ke kampung halaman, dan mereka menengok jalannya yang rusak tidak diperbaiki oleh pemerintah, oleh menteri-menteri. Akhirnya mereka mengupayakan dengan hasil payah sendiri, hasil juga TikTok dan hasil kerjanya juga, dan mereka menabung semen dan juga pasir macam itu. Akhirnya mereka merenovasi jalan di kampungnya yang dulunya tanah becek dan juga kotor macam itu untuk keperluan masyarakat untuk jalan lah, dan akhirnya sekarang di semen, dicor macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi malunya menteri-menteri ketika masyarakatnya mulai bosan menunggu keputusan dari menteri, akhirnya mereka ngecor sendiri. Itu hal yang bikin malu ya. Kemana uang negara gitu kan? Uang negara itu yang katanya Indonesia itu kaya raya, dari laut, dari alamnya itu kaya raya. Gimana kok masyarakat tidak bisa menikmati hasil kekayaan itu para sahabat dan temanmu? Jadi timbul pertanyaan ketika ada orang koruptor yang menghabiskan ratusan triliun uang negara cuma dikenakan hukuman 6,5 tahun, itu kan gak wajar sekali ya para sahabat dan teman-teman. Jadi macam mana nak menjadi negara emas di tahun 45 Indonesia itu kalau juga macam itu cara hukum, menegakkan hukum? Setidaknya lah penjara seumur hidup macam itu para sahabat dan teman-teman, biar kapok, biar takut rekan-rekan yang lain itu kalau mau mengerjakan hal seperti itu, nyeleweng seperti koruptor seperti itu, rasuah, biar takut gitu. Kalau boleh tembak gitu, tembak mati macam itu para sahabat dan teman-teman, biar mati sekalian macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini harap-haraplah nanti ada kewenangan lagi, akan diusut lagi, apakah juga hakimnya itu menerima rasuah juga. Kok bisa mempunyai rasuah 300 triliun dan cuma dikenakan tuntutan dan hukuman 6,5 tahun kan? Kok bisa macam itu? Jadi semoga saja nanti diusut tambah usut dan terbongkar semuanya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.